Siang ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kehadirannya di ruang Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah, yang mana telah berhasil mengungkap satu kasus peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dapat ditangkap satu orang tersangka. Nanti untuk lebih jelasnya Pak AKBP Saraki yang akan menjelaskan bagaimana kronologis penangkapan dan pengungkapannya. Kemudian silakan nanti rekan-rekan yang mau bertanya tolong persatu untuk meminta penjelasan dari Pak Saraki. Ya baiklah ya rekan-rekan media semuanya, siang ini kita akan rilis pers tentang hasil pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng. Ini berawal dari pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 ya. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Jasara Harja di Jalan Irtia Milono akan ada transaksi narkotika. Nah, berawal dari informasi tersebut kita lakukan penyelidikan bahwa benar kita ada menemukan seorang laki-laki yang akan transaksi narkotika. Ini yang berinisial F ya, ini di belakang kita. Nah, kita lakukan penggeledahan saat itu di Jalan RT Milono di Kelurahan Menteng ini ya, di depan Jasara Harja. Kita geledah yang bersangkutan. Jadi benar kita ada menemukan narkotika pada AF ya. Ini yang di belakang saya ini. Kita temukan padanya ada narkotika kurang lebih 9 paket dan 38,14 gram. Nah, setelah kita temukan itu, kita lakukan lagi interogasi terhadap yang bersangkutan, di mana tempat tinggalnya. Nah, beliau menunjukkan tempat tinggalnya yang berada di Jalan Yogyakarta 3. Segera kita bawa yang bersangkutan ke tempat tinggalnya dan kita lakukan penggeledahan di rumahnya. Kita temukan juga narkotika 2 paket besar, kurang lebih beratnya 197,71 gram di rumahnya, disimpan yang belum sempat diedarkan. Ini narkotika yang didapatkan oleh yang bersangkutan. Ini dari jalur jaringan dari Pulau Jawa ya. Ada rekannya yang berdomisili masih di Jawa, memerintahkan yang bersangkutan untuk menerima paket kiriman. Awalnya ini sebanyak 3 on, 300 gram ya. Nah, kurang lebih sekitar 2 minggu setelah menerima sabu dari rekannya di Jawa, sudah sebagian sempat diedarkan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah. Ya kurang lebih sekitar 60 gram lah yang sudah diedarkan. Jadi sisanya yang kita temukan itu. Jadi dari informasi yang kita dapatkan bahwa yang bersangkutan ini mempunyai rekan di Jawa dan mendapat kiriman narkotika dari Jawa. Sementara yang bersangkutan ini masih berperan sebagai kurir. Dan beliau sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya, melanggar pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi sementara itu sudah kita tetapkan tersangka, perkaranya kita naikkan ke penyidikan. Ya mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh rekan. Ya silakan. Untuk pendistribusian sendiri itu melalui jalur darat atau laut atau udara? Nah, ini berdasarkan keterangan yang bersangkutan ini, dia diperintahkan untuk mengambil paket kiriman yang sudah ditaruh atau diletakkan di bawah tiang listrik. Jadi tidak bertemu dengan siapa yang mengantar. Jadi merupakan jaringan terputus ya. Nah, mereka hanya berkomunikasi lewat handphone. Ya, jadi jaringan terputus. Jadi ini tidak bertemu dengan yang mengantar, tapi barangnya diambil sesuai instruksi Mr. X yang berada di Jawa
diambil di bawah tiang listrik. Jadi seperti itu ya. Sudah pekerjaannya si pelaku apa? Terus motifnya apa sih dia mengedarkan sabu ini? Nah, ini pekerjaannya dia tidak menentu. Kalau kita berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini memang berawal diajak kerjasama untuk mengedarkan ini narkotika ini ya untuk cari uang. Motifnya di situ. Pak, juga untuk perbedaan yang di rumahnya tadi berapa? Yang di rumah nanti kita kasih ini sama rekan-rekan ya. Yang di rumah kita temukan 2 paket besar, beratnya kurang lebih 197,71 gram. Dan ada lagi plastik-plastik bendel-bendel ini kita temukan di rumahnya. Ya. Dan ada juga timbangan ya, ini timbangan ini. Komandan, dari sekian banyaknya yang ditemukan dan sudah berapa lama melakukan transaksi sabu? Jadi ini berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, kita masih kembangkan terus bahwa berdasarkan keterangan baru pertama kali ini dia menerima kiriman dari Pulau Jawa. Tapi kita belum percaya itu, nanti akan kita kembangkan terus ya. Dan izin dan ini diperkirakan dia main tunggal apa ada kawannya dan di Palangkaraya ini dan? Kenapa? Dia itu pemain tunggal, kira-kira apa ada teman yang lain dan? Untuk jaringan di Palangkaraya. Ini masih kita lakukan pengembangan ya. Ini komunikasinya masih kita buka. Dari komunikasi nanti akan kita ketahui ya. Apakah dia masih ada jaringan lain yang ada di Palangkaraya? Nah, nanti dari alat komunikasi yang kita buka mungkin dari sini kita ketahui ya. Masih kita kembangkan terus ya. Hubungan dengan Mr. X ini apa komandan, kenal dari mana? Apakah pelaku juga residivis? Bahwa kamu sudah berapa kali masuk penjara ini? Hah? Dulu sudah pernah? Oh, belum pernah ya. Jadi ini berdasarkan keterangan sesama jaringan itu, mereka kenal rekannya yang di Jawa itu mencari siapa yang bisa memasarkan untuk Palangkaraya. Jadi berawal dari situlah ini menyanggupin ada tawaran seperti itu sehingga barang dikirim. Ya, jadi seperti itu ya. Ya untuk tersangka sendiri, Brad, apa dia domisili di